Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama aku Santi Dwi Wahyuni dengan NIM 049 dan teman-teman aku. Halo semua, saya Sabrina Alia Rashidah. Perkenalkan, nama saya Rahma Suci Anggraini. Jadi kami bertiga dari kelompok 5 mata kuliah akhlak tasawuf, yang dimana kami akan membahas mengenai relevansi tasawuf dengan berbagai disiplin ilmu lain dan urgensi mempelajarinya. Jadi simak terus sampai akhir ya videonya teman-teman. Kami akan menjelaskan tentang relevansi tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya dan urgensi mempelajarinya. Banyak dari kita yang sudah mendengar kata tasawuf, tapi mungkin sebagian dari kita masih bingung, apa sih tasawuf itu? Tasawuf merujuk pada kata safa atau safu yang berarti bersih atau suci. Sedangkan ilmu tasawuf adalah teori yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya melalui hal-hal yang dapat mendekatkan hubungan tersebut, seperti mensucikan jiwa maupun melatih kegiatan spiritual kita. Dapat disimpulkan, tasawuf merupakan aspek spiritual ataupun aspek kerohanian yang lebih menekankan kepada kehidupan akhirat. Di dalam ajaran Islam, terdapat dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama aspek eksoteris, dan yang kedua adalah aspek esoteris. Aspek eksoteris atau aspek lahiriah adalah aspek yang berhubungan dengan ilmu lainnya di luar dari keilmuan tasawuf. Sedangkan aspek esoteris adalah aspek yang berhubungan dengan batiniah atau pendalaman makna dari suatu keilmuan lainnya atau bisa disebut tasawuf. Contohnya dalam hal tauhid. Di dalam hal tauhid terdapat argumen-argumen tentang keberadaan Tuhan. Hal itu termasuk ke dalam aspek eksoteris atau aspek lahiriahnya. Sedangkan makna kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia adalah aspek esoteris atau tasawuf itu sendiri. Keberadaan tasawuf bukanlah suatu hal yang baru. Tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi yang berisi tentang sejarah dan keteladanan hidup beliau. Seiring berjalannya waktu, tasawuf dipisahkan menjadi beberapa ilmu, seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu fikih. Seakan-akan ilmu-ilmu tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain. Hal itu menyebabkan tasawuf kehilangan makna, substansi, dan esensinya. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian lebih lanjut tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal tersebut agar kita bisa memperoleh pemahaman makna yang lebih sempurna dan bersinergi serta penuh dengan keseimbangan. Ilmu tasawuf penting adanya agar kita bisa menjadi umat yang tidak hanya pintar dalam keilmuan Islam dan juga keilmuan umum, tetapi juga menjadi umat yang memiliki akhlak yang mulia. Manusia memiliki 3 dimensi di dalam dirinya, ada jasmani, rohani, dan nafsani. Ketiga dimensi ini kalau tidak dipenuhi porsinya dengan seimbang, tidak dipenuhi kebutuhannya dengan seimbang, maka kehidupan manusia tersebut akan menjadi pincang. Maka akan terjadi kepincangan dalam kehidupannya. Tasawuf adalah sisi batin dari ajaran Islam, dan syariat adalah sisi lahiriahnya. Syariat mengandung hukum-hukum keagamaan formal seperti apa yang harus dilakukan oleh manusia, serta apa yang harus ditinggalkan. Manusia yang tidak memiliki hubungan harmonis terhadap Tuhannya, maka dia adalah manusia yang tidak memiliki aturan atau norma kebaikan dan hidup tanpa arah dan tujuan. Tidak lagi mengenal nilai halal dan haram, melainkan hanya mengutamakan sesuatu yang enak serta menyenangkan bagi dirinya. Sehingga terjadilah perbuatan tercela seperti penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas,
dan pemikiran yang dipenuhi oleh konsep-konsep yang salah. Oleh karena itu, ilmu tasawuf penting untuk dipelajari sebagai upaya menyadari perlunya manusia terhadap Allah SWT, serta usaha mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, agar kehidupan agama menjadi komprehensif dan utuh, serta kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Hubungan antara ilmu tasawuf dengan keilmuan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Di antara keilmuan lainnya yaitu ada keilmuan akhlak, hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih, hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat, serta hubungan tasawuf dengan keilmuan kedokteran. Untuk yang pertama, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Jadi, akhlak itu merupakan pangkal tolak tasawuf. Dengan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Yang demikian itu dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena pengertian dari ilmu tasawuf sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, yakni ilmu tasawuf itu bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dengan kita bertasawuf, kita harus memiliki akhlak yang baik. Dan dengan tujuan kita bertasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah secara tidak langsung, maka akan terbentuk akhlak yang mulia di dalam diri kita karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Jadi begini penjelasannya, ilmu tasawuf mengemukakan bahasan-bahasan tentang jalan praktis untuk merasakan sifat-sifat dan kalam Allah. Nah, jadi jika ilmu kalam misalnya menjelaskan tentang bahwa Allah itu esa dan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maka pada ilmu tasawuf mengemukakan bagaimana merasakan rasa dan kasih sayang yang Tuhan berikan tersebut. Selanjutnya, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa. Jadi pembahasan tasawuf itu berkaitan erat dengan pembahasan penyucian diri atau jiwa manusia. Nah, dalam hal ini tuh terlihat kan adanya hubungan antara jiwa dan raga manusia. Dimana ketika seseorang melakukan proses pensucian diri melalui riadoh, maka akan terjadi proses transformasi diri dalam diri manusia. Misalnya nih, ketika seseorang sudah berhasil menahan diri, menahan amarah yang ada dalam dirinya, maka akan terpancar pada dirinya sifat penyabar. Karena orang lain itu akan tahu bahwa seseorang itu penyabar dari penampilan dirinya, dari sikapnya, dari perilakunya. Nah, adanya keterkaitan antara jiwa dan raga dalam pembahasan tasawuf inilah yang menjadi tasawuf erat hubungannya dengan ilmu jiwa. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Ilmu tasawuf itu berhasil memberikan corak batin terhadap ilmu fikih. Nah, corak batin yang dimaksud ini adalah ikhlas dan khusyuk berikut jalannya masing-masing. Nah, bahkan pula ilmu ini tuh mampu menemukan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih. Karena pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniah. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih ini adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Setiap orang tentunya harus menempuh keduanya dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap ilmu ini sangat beragam sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Kemudian, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kedokteran. Jadi hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kedokteran itu begini, teman-teman. Dengan adanya ilmu tasawuf yang kita pelajari itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berhubungan dengan ilmu kedokteran yang dimana saat kita pelajari ilmu kedokteran ini adalah
ilmu yang mempertahankan dan memulihkan kesehatan. Mempelajari tentang kesehatan lah intinya, dengan pencegahan dan pengobatan penyakit. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan penyakit itu agar kita merasa, agar tubuh kita tetap terjaga sehatnya. Nah, jadi begini, dengan kita bertasawuf seperti sholat, zikir, dan lain-lain, itu dampaknya kita juga dapat menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan fisik kita. Karena ada beberapa orang, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa sholat itu juga termasuk olahraga bagi tubuh kita, karena kita melakukan sholat 5 waktu setiap harinya, kita bergerak terus. Jadi kalau kita misalnya tidak sholat nih, akan terasa beda untuk tubuh kita, itu akan terasa sekali. Begitu hubungannya teman-teman. Selanjutnya, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Berfilsafat sendiri artinya berpikir, namun tidak semua berpikir artinya berfilsafat. Jadi apa hubungannya dengan ilmu tasawuf? Nah, yaitu kajian-kajian tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ini ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam terutamanya. Kajian-kajian kefilsafatan tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf, sehingga dimana hubungannya itu ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat memiliki tujuan yang sama, yakni mencari kebenaran sejati atau kebenaran yang tertinggi. Nah, yang terakhir, jadi filsafat itu turut mempengaruhi materi-materi dalam tasawuf. Itu intinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu fikih, dan ilmu jiwa. Persamaannya yaitu antara tasawuf dan ilmu kalam memiliki kemiripan pada objek kajiannya. Kedua ilmu tersebut sama-sama membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, yang kedua ada tasawuf dengan ilmu filsafat, yaitu memiliki kemiripan pada objek kajiannya, dan ilmu filsafat dan tasawuf sama-sama berurusan dengan kebenaran. Yang ketiga yaitu tasawuf dan fikih, yaitu memiliki kemiripan pada objek kajiannya. Kedua ilmu tersebut keterkaitannya dengan pelaksanaan kewajiban manusia dalam beragama. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu tasawuf dengan jiwa, memiliki kemiripan pada objek kajiannya. Ilmu tersebut memiliki hubungan tentang kejiwaan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaannya, ilmu tasawuf dan kalam. Ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Selanjutnya ilmu tasawuf dan filsafat. Filsafat secara umum diartikan sebagai ilmu yang memecahkan pertanyaan, apakah hakikat segalanya? Tasawuf beranjak pada tujuan, mencari hakikat ruhaniyah, dan mencari jalan tembus menuju hakikat di mana Tuhanlah yang jadi tujuan akhirnya. Yang ketiga yaitu perbedaan tasawuf dan ilmu fikih, yaitu fikih adalah sebuah hukum untuk mengatur kemaslahatan bersama sehingga memang dijadikan acuan dalam menghukumi orang lain. Adapun tasawuf adalah bidang keilmuan yang fokus pada penahanan diri sendiri hingga bukan untuk menilai hati atau batin orang lain. Dan yang terakhir yaitu perbedaan ilmu tasawuf dan ilmu jiwa. Tasawuf merupakan bidang yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai disiplin yang ada pada wilayah yang berbeda dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Sedangkan ilmu jiwa adalah ilmu yang membahas tentang gejala-gejala keaktifan kejiwaan pada manusia. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.